selaku Direktur CV Alta Jaya, kami dalam menangani parkiran kota itu ada tahapan. Pertama, tahapan bagaimana mempresentasikan bagaimana menangani parkiran di Kota Jayapura yang selama ini dinyatakan tidak tertib, PD-nya juga, catatan keuangannya juga tidak jelas. Ya, maka sebelum Pak Rustam Saru sebagai Wakil Wali Kota selesai dari masa jabatannya 3 tahun atau 4 tahun lalu, pernah mengajak kami untuk waktu itu saya sebagai Ketua HIPMI Kota Jayapura dan masa bakti saya pas mau selesai, beliau hadir dalam muscap yang dilanjutkan oleh Saudara Syawal Sabil waktu beliau menawarkan parkiran kepada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Nah, saya selaku pengusaha asli Papua yang juga sebagai ini di dalam HIPMI, ya saya maju dengan perusahaan saya untuk melakukan penawaran. Ada tahapan. Pertama, kami bagaimana melakukan survei, kemudian habis itu kami mengajukan ke rapat yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota, yang dihadiri oleh beberapa OPD, bukan hanya Bapenda, ada inspektorat, ada keuangan, badan keuangan, ada PU, ada perhubungan, semua hadir. Dan itu rapat berulang-ulang kali. Ya, kami bagaimana memberikan penjelasan bagaimana kami menangani parkiran Kota Jayapura. Nah, pada tahapan berikut hampir sekitar 5 kali, ending daripada rapat itu adalah pihak ketiga yang mau mengelola harus mempunyai kantor di tengah kota, wajib tengah kota. Habis itu segala logistik, ya, baju parkir, petugas parkir, bahkan sampai ke depan manajemen. Nah, itu pihak ketiga harus bisa lakukan itu. Kami siap. Saya pengusaha asli Papua, seorang direktur, ya. Saya sewa ruko di tengah kota. Coba lihat di tengah kota itu, pengusaha asli Papua itu cuma satu yang sewa ruko di tengah kota itu. Harganya mahal. Habis itu saya menyiapkan baju, menyiapkan semua, ya. Mereka datang lihat, Bapenda sebagai ujung tombak dalam hal ini datang lihat, lapor ke Pak Wakil Wali Kota. Nah, sudah langsung disuruh oke, dilepas ke pihak ketiga dengan uji coba selama 2 minggu. Uji coba itu Bapenda, Satpol PP dan lain semua ikut mendampingi kami. Mungkin 1 tahun lalu tuh pasti masyarakat semua tahu, pada tanggal 28 Juni 2021. Nah, selama 2 minggu kami melakukan uji coba, tapi sebelum itu kami melakukan rekrutmen. Waktu kami melakukan rekrutmen, bayangkan yang datang daftar sebagai petugas parkir ini adalah semua adalah peninggalan Bapenda. Peninggalan Bapenda yang bertahun-tahun datang ke kami minta untuk mau melamar sebagai petugas parkir, hanya modal KTP. Ya, hanya modal KTP, karena rata-rata petugas parkir ini tidak ada yang sekolah betul. Orang-orang yang wawasannya begitu, tapi ya mereka rajin di lapangan. Nah, padahal akhirnya kami menerima mereka semua. Tapi sebelum itu, waktu di rapat-rapat bersama dengan yang dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota, mantan Wakil Wali Kota waktu itu, beliau sampaikan, saya minta kepada Direktur Alta Jaya atau yang menangani, tidak usah lagi pakai parkiran-parkiran itu. Dalam hal ini, parkiran-parkiran yang dilakukan oleh Bapenda, yang selama ini dibina oleh Bapenda, yang digunakan oleh Bapenda, karena mereka ini sudah membuat bocor. Ternyata pada saat buka pendaftaran, orang-orang ini lagi datang. Saya lihatnya ada apa? Ternyata begitu dalam interview, ini orang-orang yang bekerja sudah bertahun-tahun, hidupnya dari situ. Ya. Ada yang sampai anaknya disekolahkan, sampai berhasil dari pekerjaan ini. Nah, kami juga pertimbangan kemanusiaan. Kenapa Pak Wakil Wali Kota suruh ganti? Di sisi lain, ini orang-orang sudah bertahun-tahun, orang-orang akan kehilangan pekerjaan banyak ini. Sudah kami lakukan. Terima mereka. Kami pun melakukan uji coba, tidak langsung gitu.
Pada saat kita uji coba yang pertama selama 2 minggu, kami tidak menggunakan mereka sebagai pemungut uang. Jadi mereka sebagai petugas parkir, tapi kami menggunakan pemungut uang untuk mengetes potensi-potensi yang ada. Selama 2 minggu kami kasih gaji sama pemungut uang, kasih gaji ke petugas parkir, kasih terus honor juga kami berikan ke Bapenda, honor juga kami berikan ke Satpol PP yang hari itu hadir selama 2 minggu mengawal kami dalam uji coba itu. Nah, kami dapat potensi yang bagus, naik. Yang kami lihat dengan begini berarti naik. Ini namanya operasi lapangan, naik. Berarti petugas-petugas parkir ini ketika mereka kerja dengan Bapenda, ya itu mereka tidak store sesuai dengan apa yang Bapenda sampaikan, atau Bapenda juga tidak punya target begitu. Nah, setelah kami tangani, setoran pertama yang kami dapat itu setoran pertama. Kami dalam perjanjian itu kami ada 60-40 bruto. Ingat ya, bruto itu yang kasih gaji itu kami, yang cetak karcis itu kami, ya semua itu dari kami. Bapenda cuma hongkang-hongkang kaki saja. Ya. Kami mendapat 13 titik. 13 titik itu percetakan, padahal kontraknya disebut Jayapura Utara. Seharusnya kan semua Jayapura Utara, tapi dibagi lagi jadi 13 titik. Jalan percetakan, Jalan Irian, Ahmad Yani, Nindya Karya, Paldam, sampai batas jembatan di BRI sana, terus sampai Mall Jayapura, sampai Multi Aksara. Kami masuk di Mall Jayapura bentrok sedikit dengan masyarakat, walaupun kami sudah masuk terus waktu mereka sudah mengalah, cuman waktu itu karena operasional yang besar, jadi kami berhenti. Nah, menangani barang ini nih, operasional awal terlalu besar, ya 60-40 kami harus bagi dari bruto. Nah, setelah kami tangani masuk ke, nah waktu kami mulai start yang uji coba, tidak langsung dikasih perjanjian kerjasama atau memorandum of agreement, ya. Perjanjian kerjasama itu kan harus ada. Dasar ini kan, ini aset daerah, masa yang tanda tangan kepala dinas, satu kepala badan, harusnya kepala daerah. Mereka kasih kami berita acara yang adalah pengantar. Katanya jalan dulu nanti langsung dikasih. Kami sudah store, kami sudah siapkan apa yang mereka mau, gedung, semua kami sudah siapkan. Mana? Tidak ada. Mulai masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, setoran kami jalan. Sudah di titik kecil itu saja kami sudah dapat 400 sekian juta. Yang kami store 40%. Dengan harga yang sangat murah di kota ini. 2.000-1.000. Itu. Berjalanlah sampai berapa bulan? Kami tidak melakukan penyetoran. Kenapa? Operasional lebih besar sebenarnya, ya. Kami minta harga dikasih naik, kami yang perjuangkan harga kasih naik. Berjuanglah mereka ke DPR, harga naik jadi 4.000, 2.000. Terus begitu kami sudah tidak melakukan penyetoran, ngotot harus bayar. Kalau tidak bayar, ditahan korporasi karcis. Terus apa lagi? Dikasih panggilan lah, panggilan pertama, panggilan kedua. Panggilan-panggilan dengan yang kayak begini ini tidak ada dalam berita acara juga. Jangankan perjanjian, berita acara saya tidak ada. Alasan kami adalah kenapa tidak pernah kasih keluar perjanjian kerjasama? Ada apa? Ini maksudnya main-main kah? Gitu. Nah, sudah jalanan, kami tidak store. Kami masih tahan. Akhirnya kemarin, mereka memanggil kita. Pertemuan-pertemuan yang sudah lazim kita lakukan. Jawaban kami adalah kami tidak akan menyetor kalau tidak ada perjanjian kerjasama. Ada sisa 600 sekian juta yang harus kami store. Kami siap melakukan penyetoran itu dengan catatan perjanjian kerjasama harus diberikan. Urus barang ini modal besar. Perjanjian kerjasama itu bagi kami pengusaha itu sama sebagai kontrak. SPK, kontrak untuk apa? Kalau modal kurang kami bisa top up dari bank. Nah, kami coba dalam beberapa bulan kemudian kami coba top up di bank. Masuk ke bank lakukan konfirmasi, itu Bank Papua, lakukan konfirmasi ke Bapenda. Dalam hal ini Kabid Penagihan Pak Andreas Rehabiat. Beliau langsung nyatakan bahwa tidak akan kasih PKS, tidak usah kasih karena Altavista terlambat store. Ya, ini one prestasi. Kamu kasih pekerjaan ke kami masuk dengan akses modal. Oh, kamu tidak bantu, ini ada apa? Nah, berjalannya waktu,
banyak petugas-petugas parkir kami juga dihasut-hasut. Pernah pada tanggal sekian, tanggal 22 Januari, mereka dihasut oleh Bapenda untuk melakukan mogok kerja. Saya punya bukti ada, siapa-siapa yang dihasut, mereka sendiri mengaku, lengkap kami rekam mereka. Mereka hari itu saya lihat, tiba-tiba petugas parkir kosong, tapi tidak semua. Banyak juga yang tetap melakukan kerja. Mereka pergilah ke Bapenda. Bapenda terima mereka di depan halaman. Mereka mungkin dihasut untuk kalau perusahaan yang tengah gaji mereka tuh tidak sesuai. Sedangkan begitu selesai dihasut, Bapenda tidak bertanggung jawab. Bapenda bilang ya kembalikan ke Alta Vista. Alta Vista punya wewenang, sudah bukan kami. Karena mereka lakukan saat mereka datang, saya sudah tidak terima lagi. Karena kamu ini titipannya Bapenda, terus sekarang masuk di sini lagi bikin masalah, toh? Tidak terima. Ada yang sampai 3 hari, 4 hari saya tidak kasih kerja. Berkelahi itu, keluarganya datang, istrinya berkelahi. Akhirnya saya terima kembali untuk bekerja. Jadi ada bukti kalau Bapenda juga menghasut mereka. Nah, kesimpulan dari semua itu saya melihat bahwa karena tidak ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kepala daerah, makanya senaknya melakukan itu. Perlu diketahui bahwa dari selama ini Bapenda tangani dari Waena sampai di Jayapura, kota Jayapura, di Jayapura Utara, 1 tahun mereka cuma dapat 700 juta. Itu di luar yang mereka harus punya APBD untuk cetak karcis. Itu mereka pakai APBD, bukan pakai modal sendiri. Tidak bisa cetak APBD dan lain-lain. Nah, jadi tapi baru begitu kami tangani di yang terbuka begini, jangan samakan dengan Angkasa Pura. Angkasa Pura tuh pakai alat. Ini terbuka. Hari-hari kami harus briefing orang kerja dengan itu. Sudah baru 4 bulan kami sudah store 400 sekian juta di titik kecil ini. Bayangkan kalau sampai di Jayapura, sampai di ujung, sampai 29 atau Dendrop, itu bisa berapa itu? Itu bruto. Dan 40 itu terlalu besar, susah sebenarnya, setengah mati. Tapi mereka menekan terus, dan nanti akan saya bandingkan terus dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Nah, tepat kemarin tanggal berapa kemarin mereka turun, mereka langsung melakukan pemutusan berdasarkan berita acara itu. Mereka melakukan pemutusan karena tidak store. Bagi saya itu sepihak dan itu premanisme. Ya, saya bisa saja lawan karena saya lapor Pak Kapolres, menghadap langsung di Polres bilang silakan kalian jaga karena Alta Vista masih punya hak. Saya lapor Pak PJ bilang akan panggil, dan sudah terjadi kemarin hari Jumat, dan panggil kedua belah pihak untuk duduk bersama-sama selesaikan masalah. Yang saya kejar sekarang itu hanya perjanjian kerjasama. Kalau sampai tidak keluar berarti Pemda Kota melakukan penipuan. Itu penipuan. Mungkin begitu.